Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Titan Isnani. Saya dari Program Studi Bahasa Inggris PBG Prajabatan Gelombang 1 2022 Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas atau UTS untuk mata kuliah pemahaman peserta didik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang perkembangan kognitif, emosi, dan sosial peserta didik di SMAN 7 Malang, atau di tempat PPL saya. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah semua proses di mana manusia memperoleh keterampilan yang memungkinkannya untuk menafsirkan realitas dan berinteraksi dengannya secara efisien. Perkembangan kognitif ini dapat dimaknai sebagai tingkat kemampuan seorang individu dalam berpikir yang meliputi proses pemecahan masalah, mengingat, serta mengambil keputusan. Dalam hal ini, peserta didik mampu mengembangkan keterampilan dalam proses pembelajaran dari kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah dengan bimbingan dan arahan dari Bapak dan Ibu guru. Terdapat 4 tahapan pada perkembangan kognitif, yaitu yang pertama adalah perkembangan sensori motor, di mana hal ini dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun yang ditandai dengan perkembangan kemampuan serta pemahaman spasial. Yang kedua adalah tahap praoperasional, dimulai dari usia 2 sampai 7 tahun. Piaget sendiri berpendapat bahwa dalam tahapan perkembangan kognitif yang kedua ini mulai muncul fungsi psikologis. Jadi anak yang masuk pada tahapan praoperasional akan memiliki kemampuan untuk berpikir secara simbolis yang lebih berkembang, memiliki kemampuan berpikir non-logis, sifat intuitif, egosentris, animisme, kemampuan berbahas yang lebih matang, kemampuan imajinasi yang kuat, serta memiliki kemampuan memori yang lebih kuat pula. Tahapan ketiga yaitu operasional konkret. Hal ini dimulai dari usia 7 sampai 11 tahun. Terdapat ciri khas pada tahapan ketiga ini, yaitu penggunaan logika yang memadai seperti pengurutan, klasifikasi, decentering, reversibility, konservasi, penghilangan sifat egosentris yang terdapat pada tahapan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu tahapan operasional formal, di mana tahapan ini terjadi pada usia 11 hingga dewasa. Jadi dilihat dari faktor biologisnya, tahapan terakhir ini muncul ketika pubertas dan menandai masuknya seseorang ke dunia dewasa, baik secara penalaran moral, kognitif, fisiologis, perkembangan psikoseksual, serta perkembangan sosial. Dalam tahapan yang terakhir ini, anak mampu memahami beragam hal seperti bukti logis, cinta, serta nilai. Anak tidak akan melihat segala sesuatunya hanya dalam bentuk hitam dan putih, tetapi ada warna-warna lain dari informasi yang telah ia dapatkan. Dari observasi yang sudah saya lakukan, perkembangan kognitif peserta didik di SMAN 7 Malang, di mana mereka berada pada tahap operasional formal, karena peserta didik di SMAN 7 Malang memiliki usia dari rentang 15 hingga 18 tahun. Yang pertama yaitu peserta didik mampu berpikir secara abstrak, serta mampu menalar lebih logis. Yang kedua adalah peserta didik memiliki kemampuan untuk menarik kesimpulan dari informasi yang ia dapatkan. Seperti contohnya, setiap akhir dari setiap pembelajaran, saya selalu memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk menyimpulkan apa yang sudah mereka pelajari dan mereka bisa menjawabnya. Ya, dan yang ketiga yaitu aspek perasaan dan moralnya juga telah berkembang sehingga dapat mendukung menyelesaikan tugas-tugasnya. Perkembangan kognitif yang selanjutnya yaitu berpikir kreatif dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan menciptakan suatu karya. Untuk pelajaran bahasa Inggris sendiri, kegiatan ini dilakukan dengan membuat naratif teks, deskriptif teks, poem, dan juga lain-lain. Sehingga peserta didik dapat mengeksplor kreativitas mereka dalam membuat suatu karya. Yang terakhir yaitu problem solving, dengan melakukan diskusi kelompok untuk membahas dan menyelesaikan suatu masalah.
Perkembangan yang selanjutnya yaitu perkembangan emosi. Perkembangan emosi merupakan luapan perasaan peserta didik dalam berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan emosi peserta didik terjadi sejak bayi secara bertahap. Jadi, setiap individu pasti memiliki perkembangan emosional. Semakin bertambah usia individu, maka semakin bertambah pula sisi emosionalnya. Emosi yang biasa dialami oleh seorang individu yaitu berupa rasa senang, sedih, kesal, frustasi, rasa bersalah, terharu, rasa cinta, cemburu, takut, dan juga rasa khawatir. Perkembangan emosional ini adalah proses perkembangan mengerti dan memahami orang lain yang berarti mampu menggambarkan ciri-cirinya, mengenali apa yang dipikirkan, dirasa, dan juga diinginkan, serta dapat menempatkan diri pada sudut pandang orang lain. Perkembangan emosional peserta didik di SMA N7 Malang terdapat beberapa, yaitu peserta didik mampu mengekspresikan diri dengan baik, seperti rasa marah, malu, senang, sedih, mereka dapat mengekspresikan hal itu dengan baik. Yang kedua yaitu peserta didik menaati peraturan, mendengarkan nasihat dan juga teguran yang diberikan. Selanjutnya yaitu memiliki hubungan yang baik dengan guru dan juga teman-temannya. Perkembangan yang terakhir yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah tahapan interaksi peserta didik dengan orang lain, mulai dari orang tua, keluarga, guru, teman, dan juga masyarakat secara luas. Perkembangan sosial sendiri adalah area yang mencakup perasaan dan mengacu pada perilaku dan respon individu terhadap hubungan mereka dengan individu yang lain. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan juga bekerja sama. Jadi perkembangan sosial ini fokus pada relasi antara peserta didik dengan orang lain. Untuk perkembangan sosial peserta didik di SMA N7 Malang yaitu memiliki tanggung jawab terhadap peran dan mampu menyelesaikan tugas yang dihadapinya. Yang kedua adalah mampu menghargai pendapat dan juga karya orang lain. Peserta didik mampu menyesuaikan dengan lingkungannya dan memiliki kepercayaan dengan teman sebayanya. Namun pada satu aspek ini, aspek moral sebetulnya sudah berjalan baik, namun masih terdapat beberapa peserta didik yang memerlukan bimbingan lebih, seperti contoh kedisiplinan dalam hal ketepatan waktu untuk datang ke sekolah. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi dan juga analisis yang sudah saya lakukan terhadap perkembangan kognitif, emosi, dan juga sosial peserta didik di SMA N7 Malang, dapat disimpulkan bahwa sekolah telah cukup berhasil mengembangkan kemampuan kognitif, emosi, dan juga sosial peserta didik. Namun masih ada beberapa aspek yang sudah baik, sudah cukup baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.